Dalam orasinya, Konfederasi atau KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, mengatakan perusahaan menuntut tanggung jawab yang sangat besar, kompetensi yang tinggi, tapi upah buruh hanya bisa sampai kategori upah UMK. Mereka juga sangat peduli dengan pemerintah daerah dan mendukung semua program, apalagi ada penyerapan tenaga kerja. Sebagai penengah pemerintah, buruh hanya memperebutkan 0,1 sampai 0,3 dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari sekolah, kebutuhan bahan pokok, sandang, pangan, papan, upah harus bisa menyentuh atas kebutuhan buruh sejahtera. Dan pendemo pun meminta mendengarkan keluhan aspirasi para buruh untuk diperhatikan dan diperjuangkan atas upah yang layak. Tidak mendengar apa yang kita keluhkan, betul kawan-kawan? Terbukti, walaupun di kota Tasikmalaya ada yang namanya Disnaker, tetapi mereka pada waktu kami menyuarakan apa yang kita rasakan, kesengsaraan, ketidakadilan, PP 51 yang baru lahir kemarin, kita seolah-olah dipersempit ruang gerak kita hanya dengan belum lagi mereka tidak memperdulikan kenaikan harga barang pokok. Hari ini 1 Mei tahun 2024, kaum buruh turun ke jalan memperjuangkan hak sebagai buruh dengan upah yang lebih layak. Mereka dituntut taat peraturan, tapi pihak perusahaan tidak mempedulikan upah yang diharapkan mereka. Mereka pun menyesalkan pemberitahuan mereka akan melakukan orasi pada tanggal 1 Mei 2024 dijadikan patokan para pejabat untuk tidak hadir menerima aspirasi mereka. Para buruh kecewa, surat dan tanggal yang sudah ditentukan. Sayangnya, pejabat yang dimaksud pada pergi dengan berbagai macam alasan. Berbeda bila ada pengusaha yang akan menggelontorkan anggaran, mereka dengan senang hati menyambut dengan fasilitas VIP. Dan juga mengikuti arahan dari pusat tanpa menghiraukan kesejahteraan kota Tasikmalaya. Pada suatu saat nanti Anda juga akan merasakan turun ke jalan seperti kami, terutama anak cucu bapak-bapak semuanya. Dan itu kenyataan. Tanggal 1 Mei tahun 2024 ke Balai Kota. Cek sentimen itu. Karena yang datang ini kan masyarakat mereka yang mengusung mereka supaya mereka membawa amanat penderitaan rakyat kota Tasikmalaya. Itulah bapak-bapak, maaf. Dan ini setiap buat tenda, buat apa, ketika kami datang ke balai kota, seperti inilah kenyataannya. Dan bapak-bapak yang ada di balai kota melakukan hal-hal yang merugikan kota Tasikmalaya. Tetapi kenapa para pemangku jabatan sangat takut menghadapi kami? Daerah kita masih berpihak pada kita. Berpihak pada kita atau tidak? Berpihak atau tidak? Contoh kecilnya kawan-kawan, Anda lihat, kita lihat kantor Disnaker seperti apa. Itu kayak WC umum di terminal.
Makanya tolong dicatat bapak-bapak pemerintah daerah, itu pelayan kita Pak, tempat kita diskusi, tempat kita audiensi, tempat kita menyelesaikan masalah di sana perburuan. Alasannya apa? Anggaran daerah nggak ada. Kalau nggak salah juga itu kantor yang di sana itu kantor kita yang harus tempat kita menyampaikan aspirasi. Itu masih punya orang. Ini kayak gini dibiarkan bertahun-tahun. Tolong bapak-bapak itu jadikan salah satu aspirasi kami. Itu nggak lain. Kasbi pun menyinggung kaitan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka tidak bicara UMKM. Mereka support dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Dan mereka support dengan adanya investasi di kota Tasikmalaya yang tujuannya untuk menyerap tenaga kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan taraf hidup rakyatnya. Mereka menyampaikan aspirasinya bukan untuk pengusaha kecil. Masih banyak perusahaan besar yang masih memberikan upah di bawah UMK. Kemarin keluar Undang-Undang Cipta Kerja dan akhirnya kepastian mereka bekerja kembali tidak ada.